Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 6 Maret 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Judulnya adalah Pohon Zaitun di Rumah Allah. Pohon Zaitun di Rumah Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, konteks dari ayat ini bisa kita baca dari ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya Daud menunjukkan kesalahannya ini. Tetapi kita tahu bahwa Daud adalah orang yang benar. Jadi apa yang dikatakan atau dilakukan itu tentu dilakukan dengan sepenuh hati atau dengan tulus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita membaca pelan-pelan ayat-ayat di dalam pasal 52 ini, maka kita bisa menemukan perbandingan atau Daud membandingkan antara orang yang licik dengan dirinya. Nah, orang yang licik itu tadi disebut di ayat yang kedua adalah Doeg, orang Edom. Ya, Doeg, orang Edom. Makanya di ayat yang ke-10 itu diawali dengan sebuah kata, tetapi aku. Mari kita membaca ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar dua hal dari ayat ini. Yang pertama adalah pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun yang menghijau. Mari kita sejenak memperhatikan tentang pohon zaitun. Pohon zaitun itu merupakan salah satu dari 3 pohon yang populer, bahkan menjadi bagian hidup dari orang-orang Israel, atau merupakan pohon-pohon yang memenuhi kebutuhan pokok orang Israel. Pohon anggur itu mewakili minuman ya. Mereka biasa minum dari air anggur. Mereka biasa, tentu setelah mengalami proses. Lalu pohon ara. Pohon ara. Pohon ara ini kita tahu pohon ara itu ada minimal 2. Pohon ara sakeus itu yang pohonnya besar, yang bijinya ada di batang yang besar itu banyak, dan juga pohon ara biasa ya. Jadi Ficus sycamore dan juga Ficus carica itu. Jadi pohon ara biasa ini buahnya besar-besar dan di Indonesia dibudidayakan. Di Trubus misalkan Bapak Ibu bisa membeli pohonnya di sana. Itu khasiatnya luar biasa. Pohon ara ini menghasilkan buah ara yang khasiatnya luar biasa. Jadi juga anggur tadi. Nah, yang ketiga di sini adalah zaitun. Zaitun. Pohon zaitun ini penekanannya kepada minyak. Kepada minyak. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pohon zaitun itu bisa berumur lama. Bahkan ribuan tahun. Ya, kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk tur begitu ya ke Israel, nanti di Taman Getsemani itu ada
satu pohon zaitun yang umurnya itu 2000 tahunan. 2000 tahunan itu dipagari, secara khusus dipagari. Jadi umurnya bisa lama itu pohon zaitun. Nah, bukan hanya umurnya yang kita akan perhatikan di sini, tetapi manfaatnya. Manfaat dari pohon zaitun itu minimal ada dua, yaitu daunnya dan juga buahnya, atau ya buah bijinya ya. Daunnya, yang pertama daunnya. Daun pohon zaitun itu dikeringkan dulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 50 gram dari daun kering pohon zaitun itu Bapak Ibu bisa masak dengan air 250 ml. 250 ml. Dimasak sampai 30 menit. Dan itu akan tersisa sekitar 15 ml. Jadi dari 200 ml itu akan tersisa 15 ml dan itu ekstraknya. Ekstrak dari daun zaitun yang kering tadi, ekstraknya. Nah, kalau rutin meminum itu tiap hari, maka itu bisa menjadi imun atau kekebalan. Jadi luar biasa ya, dari daun zaitun yang kering ini akan ada imun, kekebalan dalam tubuh kita. Kalau rutin tiap hari itu minum 15 ml ekstrak dari daun zaitun itu daunnya. Lalu buahnya, atau di dalamnya tentu ada bijinya. Itu mengalami proses banyak kalau biji atau buah zaitun ini. Yang pertama itu digiling atau ditumbuk. Digiling atau ditumbuk. Nah, ketika buah atau biji itu digiling atau ditumbuk, maka akan mengeluarkan minyak. Nah, minyak yang keluar pertama kali ini disebut sebagai minyak yang murni. Minyak yang murni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menurut peraturan keagamaan dari orang Yahudi, hanya minyak yang murni ini yang boleh dipakai untuk menorah, untuk kaki dian yang jumlahnya 7 itu ya. Kaki dian yang jumlahnya 7. Yang kalau ada bait Allah ya ditaruh di dalam ruang kudus itu ya. Jadi ada kaki dian, jumlahnya 7. Nah, minyak yang dipakai untuk menyalakan kaki dian itu tidak boleh yang lain kecuali minyak zaitun murni. Dan itu dihasilkan ya langsung dari penggilingan atau dari tumbukan buah zaitun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau buah zaitun itu sudah ditumbuk, keluar minyak yang murni, lalu ampas-ampasnya itu kan masih tersisa minyaknya. Maka ampas-ampasnya itu dikumpulkan di sebuah tempat tersendiri, ya jaring-jaring yang bulat begitu, ditaruh di situ, lalu diperas. Maka ada istilah pemerasan zaitun. Itu keluar minyak lagi. Ya, keluar minyak lagi itu bisa dipakai untuk minyak goreng. Atau selanjutnya bisa dipakai untuk minyak pelita rumah, lampu rumah. Itu memakai minyak zaitun juga. Nah, di dalam proses yang modern, itu buah zaitun itu bisa dijadikan asinan. Asinan, ya rasanya kalau lidah Indonesia ini ya sepet ya nggak enak gitu kalau orang Indonesia bilang. Tetapi itu ada fungsinya. Ketika seseorang tidak ya selera makan, tidak ada selera makan, maka dia makan asinan buah zaitun satu saja. Itu akan menimbulkan selera makan. Maka dibuat asinan. Nah, proses selanjutnya bisa dibuat sabun. Sabun ya, sabun kotak. Itu ada. Dijual di mana-mana sekarang. Sabun kotak zaitun. Apa maksudnya saya cerita begitu panjang lebar tentang zaitun ini?
Itu menunjukkan betapa bergunanya pohon zaitun. Betapa bergunanya pohon zaitun. Apalagi kalau di sini dikatakan seperti pohon zaitun yang menghijau. Artinya pohon zaitun yang siap untuk digunakan. Baik daunnya maupun juga buahnya tentunya. Siap berguna itu maksudnya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Daud mengatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau, yang siap berguna. Yang siap berguna. Tentu saja bagi Allah dan juga bagi manusia. Tapi tentunya ini penekanannya adalah siap berguna. Daud siap berguna bagi sesama maupun bagi Allah atau bagi Tuhan. Itu frase yang pertama yang kita pelajari. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kemudian yang kedua di sini adalah di dalam rumah Allah. Ini penting untuk kita pelajari. Di dalam rumah Allah. Apa artinya? Apa artinya pohon zaitun berada di dalam rumah Allah? Itu jarang sekali ya. Jarang sekali di dalam rumah Allah. Walaupun di halamannya juga jarang ya pohon zaitun di rumah Allah, di sinagog. Tapi pada saat ini tentu belum ada bait suci. Nanti pada saat zaman Salomo baru ada bait suci. Tetapi toh sudah ada rumah Allah, di mana menjadi simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam rumah Allah. Apa artinya pohon zaitun berada di dalam rumah Allah? Itu artinya terlindungi. Terlindungi. Siapa yang berani ngotak-atik pohon zaitun yang berada di dalam rumah Allah? Siapa? Yang tidak ada yang berani. Itu artinya terlindungi. Termasuk terlindungi dari kenajisan. Termasuk terlindungi dari kenajisan. Nah, ketika Daud menyatakan diri sebagai pohon zaitun di dalam rumah Allah, maka dia terlindungi. Terlindungi, termasuk terlindungi dari Saul, di mana berita tentang keberadaan Daud itu disampaikan oleh Doeg tadi. Terlindungi. Daud terlindungi oleh Allah. Tetapi dia juga terlindungi dari kenajisan. Tidak seperti Doeg. Tidak seperti Doeg. Saya bacakan pelan-pelan ini ayat-ayatnya. Ayat 3. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Ya, ini Doeg. Kejahatan. Padahal dia pahlawan dikatakan di sini. Hei pahlawan terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hei engkau penipu. Nah ini kenajisan di dalam diri Doeg, orang Edom itu. Oleh sebab itu Daud mengkontraskan dirinya. Saya tidak demikian. Saya berada di rumah Allah. Artinya terlindungi dari kenajisan dan juga terlindungi dari bahaya oleh tangan Saul. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama terlindungi, yang kedua adalah berguna bagi Allah. Berguna bagi Allah. Kita tadi sudah belajar bahwa minyak yang digunakan untuk menorah, minyak yang digunakan untuk kaki dian, yang kemudian berjumlah 7 karena peraturan itu, maka itu adalah minyak zaitun murni. Dan Daud menggambarkan dirinya adalah pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Artinya dia berguna bagi Allah. Dia berguna bagi Allah. Jadi frasa di dalam rumah Allah itu intinya adalah dia terlindungi dari tangan orang jahat, yaitu Saul. Dia terlindungi dari kenajisan, tidak seperti Doeg orang Edom itu. Dan dia juga berguna bagi Allah. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Luar biasa. Daud sungguh berbeda dengan Saul dan Doeg orang Edom itu. Dia adalah pohon zaitun yang menghijau, yang siap berguna kapanpun akan digunakan. Dan dia adalah
pohon zaitun yang ada di dalam rumah Allah itu artinya terlindungi. Terlindungi dari kejahatan dan terlindungi dari kenajisan. Serta berguna bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin saat ini ada orang yang berbuat jahat kepada Anda. Mungkin ya, saya tidak mengatakan pasti. Mungkin ada di antara Anda yang terancam oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Anda. Jangan risau. Jangan risau. Jikalau Anda adalah pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah, artinya Anda terlindungi oleh tangan Allah. Jangan risau. Anda terlindungi dari kejahatan dan Anda terlindungi dari kenajisan. Jadi siapapun orangnya tidak akan bisa mencelakai Anda. Kalau Anda adalah pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Hidup dalam perlindungan Allah. Itu yang penting. Hidup dalam perlindungan Allah. Dan juga berguna bagi Allah. Tetapi kalaupun tidak, artinya tidak ada orang yang usil dengan Anda. Dalam situasi yang sekarang ini, Anda dan saya tetap harus berguna. Tetap harus berguna. Anda dan saya harus tetap menjadi pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Artinya Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang terlindungi oleh Allah. Dari apapun juga, termasuk dari kenajisan. Dan menjadi berguna, siap digunakan kapan saja. Berguna bagi sesama dan berguna bagi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mendekat kepada Allah. Supaya Anda terlindungi. Supaya Anda terlindungi dari kenajisan dan berguna bagi Allah. Mari mendekat kepada Allah. Dan supaya berguna di tengah situasi yang semacam ini. Seharusnya banyak orang Kristen atau kalau boleh semua orang Kristen itu menjadi pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Sehingga begitu nampak kebergunaan kekristenan itu di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Saya berdoa Anda dan saya dan semua orang Kristen itu menjadi pohon zaitun di rumah Allah yang siap berguna kapan saja, baik oleh Allah maupun bagi sesama. Memang tidak mudah, tetapi harus ada komitmen di dalam diri Anda dan saya, yaitu ingin mendekat terus kepada Allah, supaya menjadi pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu mendalam Engkau memberikan pengertian kepada kami, ya Roh Kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menjadi pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah, yaitu terlindungi dari kejahatan dan dari kenajisan dan berguna bagi Allah dan sesama. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapapun kita yang siap untuk menjadi pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa